kelompok 3 akan melakukan uji TOR CDR. Simak langkah-langkahnya. Uji TOR CDR merupakan pengujian resolusi spasial pada komputer radiografi menggunakan citra digital. Hal tersebut bertujuan untuk menilai resolusi spasial dan dilakukan secara berkala. Nah, hal tersebut juga bertujuan untuk agar kita mengetahui X-ray yang kita gunakan apakah ada kerusakan atau tidak dan sesuai standar yang berlaku. Oke, selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan adalah TOR CDR, lalu tembaga dengan ketebalan 1 mm, lalu kaset dengan ukuran 35 kali 43, lalu yang terakhir adalah alat X-ray. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Kemudian letakkan kaset di atas meja dengan TOR CDR di tengah kaset. Kemudian atur SID sepanjang 1 cm dan kolimator menyeluruh pada kaset dan TOR CDR. Percobaan selanjutnya menggunakan tembaga yang diletakkan di bawah kolimator. Agar tembaga tidak jatuh, dapat digunakan lakban untuk mengganjal tembaga di bawah kolimator. Untuk percobaan ini, parameter yang digunakan adalah 50 kV dengan 10 MAS. Parameternya dengan 70 kV dan 10 MAS. Setelah itu dilakukan exposure. Untuk berikutnya yaitu input pasien ID pada komputer. Kemudian setelah input ID pada komputer, masukkan kaset pada si ID. Setelah kaset dimasukkan pada CA reader, jangan lupa untuk dilakukan rekonstruksi citra. Nah, berikut merupakan hasil dari uji TOR CDR yang telah direkonstruksi citranya. Baik, berikut adalah hasil uji TOR CDR pada eksposisi 70 kV dan 10 MAS menunjukkan perbedaan densitas yang cukup optimal. Namun, pengaturan windowing ini kontras yang kurang optimal membuat identifikasi densitas menjadi kurang akurat. Meskipun demikian, perbedaan densitas pada low kontras masih terlihat, seperti pada pembulatan putih dan abu-abu gelap. Meski hasilnya kurang ideal untuk evaluasi densitas yang lebih presisi. Hasil praktikum yang kedua menunjukkan tingkat low kontras dengan bit number 11 sesuai dengan standar dengan nilai kontras 0,013. Untuk high cross sensitivity didapatkan nomor 17 dengan nilai kontras 0,039. Pada resolution 10 patras terlihat 27 blok dari 30 blok yang ada, menunjukkan nilai frekuensi spasial sebesar 10. Berikutnya dilakukan pengujian TOR CDR dengan menggunakan lempengan tembaga setebal 1 mm yang diletakkan di kolimator. Pencitraan pertama akan dilakukan dengan menggunakan dosis sebesar 50 kV. Hasil yang didapatkan adalah citra kurang optimal. Kemudian dosis akan dinaikkan menjadi 70 kV dan didapatkan hasil bahwa terdapat 10 bulatan dari 17 bulatan dengan ukuran tiap bulatannya yaitu 11 mm. Kemudian akan dilanjutkan kembali dengan pencitraan high contrast, maka didapatkan hasil bulatannya ada 5 dengan ukuran 0,5 mm dari 17 bulatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dosis kV sangat mempengaruhi hasil pencitraan pada uji TOR CDR. Setelah dilakukan praktikum pada TOR CDR ini, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa uji ini dilakukan dalam tahap monthly atau bulanan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui variasi penggunaan tegangan dengan menunjukkan derajat kehitaman. Umumnya nilai tegangan yang digunakan untuk menunjukkan hasil yang optimal adalah 70 hingga 70 ke atas, sehingga menunjukkan hasil yang optimal dengan penggunaan MAS 10. Ini menjadi panduan untuk menunjukkan high contrast, low contrast,
densitas, dan juga spasial resolusi. Kemudian pada diameter lingkaran 0,5 mm ini akan menunjukkan high contrast. Kemudian pada lingkaran dengan diameter 11 mm ini akan menunjukkan low contrast. Kemudian untuk diameter lingkaran 5,6 ini menunjukkan densitas atau grayscale, dan yang berada di tengah ini akan menunjukkan spasial resolusi. Pada masing-masing hasil ini akan dikalkulasi pada tabel yang sudah tertera pada modul, sehingga dapat diketahui berapa nilainya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.